Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang media sosial sebagai platform data dan platform survei. Pertama-tama, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Tirza Aurelia Wijaya, dengan NIM 240601221 347. Ada teman saya bernama Mutia Zafira Sahnah, Alia Safina, Arifatumaya Kholida, beserta Adinda Rizka Hamdasati. Pada PPT kali ini, kita akan membahas beberapa topik seperti pengertian media sosial dan contoh media sosial. Yang kedua ada media sosial sebagai platform survei data. Yang ketiga ada studi kasus. Yang keempat keuntungan survei melalui media sosial. Dan yang terakhir kekurangan atau tantangan jika kita melakukan survei melalui media sosial. Nah, kita akan masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian media sosial dan contoh media sosial. Apa sih media sosial itu? Media sosial atau sering juga disebut sosial media adalah sebuah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya seperti berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, ataupun video. Nah, di era sekarang ini contohnya sudah banyak sekali media sosial yang kita tahu seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua yang berjudul media sosial sebagai platform data dan platform survei. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih pengertian tentang media sosial. Sekarang kira-kira apa sih itu platform data dan platform survei? Nah, apa itu platform data? Nah, platform data adalah infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta memvisualisasikan data dalam skala yang besar. Nah, platform data itu biasanya terdiri dari berbagai komponen ya teman-teman, seperti ada penyimpanan data, mesin pemrosesan data, alat analisis data, dan user interface atau antarmuka pengguna. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari platform data? Nah, platform data sendiri fungsinya atau manfaatnya adalah untuk membantu kita atau organisasi atau perusahaan besar bahkan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang dianalisis secara mendalam dan akurat. Dengan menggunakan platform data, organisasi atau perusahaan atau mungkin perorangan bahkan dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk sistem internal, aplikasi pihak ketiga, dan sumber data eksternal lainnya seperti media sosial atau sensor IoT. Nah, kira-kira dengan pengertian tadi, media sosial itu termasuk platform data atau bukan ya? Nah, ternyata media sosial ini dapat dianggap sebagai platform data loh, karena penggunanya yang luas sebagai sumber data. Nah, maksudnya karena media sosial sekarang itu hampir semua orang punya media sosial, jadi media sosial sendiri sekarang mulai dianggap sebagai sumber data yang valid. Nah, data yang dihasilkan oleh media sosial itu termasuk informasi tentang perilaku dan preferensi pengguna, seperti halaman yang mereka ikuti atau kayak kita lagi suka lihat apa sih, terus postingan-postingan yang kita bagikan, terus tempat-tempat yang kita datengin, dan masih banyak lagi. Nah, data ini bisa digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna, mengidentifikasikan tren dan preferensi, serta bahkan memprediksi perilaku di masa depan. Nah, kalian pernah nggak sih lagi main Instagram, terus kalian tuh emang lagi nyari sesuatu, misal contoh kalian lagi pengen beli tas nih buat kuliah, atau buat apapun lah ya, beli tas. Nah, kalian tuh ngeliat-ngeliat kan di toko tas, misalnya toko A, B, C, D. Nah, terus habis itu kalian udah habis lihat-lihat, besoknya pas kalian main Instagram lagi, tiba-tiba banyak iklan tas-tas gitu. Padahal kalian kayak kan nggak nyari gitu, tiba-tiba iklan itu muncul aja. Kalian lagi lihat, misal contoh Instagram, kalian lagi lihat Instastory, terus kalian kayak tiba-tiba ada muncul iklan tas, kok ada muncul iklan tas lagi, padahal kalian nggak nyari gitu kan. Nah, itu salah satu caranya Instagram buat apa ya? Jadi karena kalian kemarin udah
nyari-nyari tas di toko ABCD, Instagram tuh kayak mengelola data dari kalian nyari itu, "Oh, ini ternyata Mutia lagi nyari tas nih, ini aku kasih iklan tas." Jadi, data yang tadi kita berikan dengan cara kita mencari di Instagram itu dikelola dan, lalu, kayak divisualisasikan dengan dimunculin iklan tas-tas gitu. Nah, jadi media sosial ini termasuk platform data ya. Dan bahkan tuh, data yang didapat dari media sosial ini tuh juga bisa memprediksi, tren-tren gitu. Jadi dengan adanya media sosial ini, para perusahaan atau organisasi itu bakal tahu kira-kira tren apa aja sih yang lagi ada ngetren di anak muda sekarang dan kayak, kira-kira apa yang bisa kita lakuin buat meningkatkan perusahaan ini atau organisasi ini gitu. Jadi media sosial ini juga termasuk salah satu platform data. Nah, kita lanjut nih. Kan tadi kita udah tahu tentang platform data. Nah, sekarang apa sih itu platform survei? Nah, platform survei sendiri adalah sebuah sistem atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan survei online dan mengumpulkan data dari responden. Platform survei umumnya terdiri dari beberapa komponen juga seperti user interface atau antarmuka pengguna, pengolahan data, penyimpanan data, dan analisis data. Nah, manfaat dari platform survei sendiri itu apa sih? Nah, platform survei ini memungkinkan pengguna untuk membuat kuesioner atau pertanyaan survei dan mengirimkannya ke responden dan mengumpulkan jawaban secara otomatis. Nah, pengguna juga dapat memantau dan menganalisis data survei secara real time. Contohnya misal kita mau survei tentang kira-kira model baju apa sih yang lagi ngetren zaman sekarang? Nah, kita bisa nih buat Google Form atau mungkin survei kecil-kecilan di Instagram yang pakai polling-polling gitu untuk tahu kira-kira baju apa sih yang lagi tren sekarang. Lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah media sosial termasuk platform survei? Nah, tadi kan juga udah sempat disinggung ya di manfaat yang platform survei itu yang aku udah ngasih contoh ya. Nah, jadi ternyata media sosial itu juga dapat digunakan sebagai platform survei karena memiliki jangkauan yang luas, karena maksudnya penggunanya tuh luas ya, hampir semua orang pakai media sosial dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengikut mereka dengan mudah. Nah, beberapa platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook itu sekarang udah punya fitur polling dan survei yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada para followers-followersnya gitu ya dan mengumpulkan tanggapan dari mereka sama kayak yang aku kasih contoh buat tahu apa sih model baju yang lagi tren sekarang. Nah, selain itu, perusahaan dan organisasi juga dapat menggunakan media sosial untuk mengirimkan tautan survei atau kuesioner melalui pesan langsung atau posting publik. Jadi, selain mungkin menggunakan fitur langsungnya dari Instagram ya, kita juga bisa nge-share nih link misal kita mau surveinya melalui Google Form, kita bisa share linknya melalui Instastory kita atau postingan kita atau banyak ya atau dari Twitter kita gitu kan. Nah, ini dapat membantu meningkatkan partisipasi dan respon dari pengguna. Nah, maksudnya mungkin dari media sosial ini kita bisa dapat me-reach lebih banyak orang gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya media sosial itu dapat digunakan sebagai platform data dan platform survei. Namun, perlu diingat ya teman-teman bahwa penggunaan data yang kita dapat dari media sosial itu harus diperhatikan etika dan privasi penggunanya ya demi kenyamanan semua pengguna media sosial. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk ngambil data dari orang lain tanpa mungkin seizin mereka ya. Ini saya akan mempresentasikan studi kasus dari penggunaan sosial media sebagai salah satu platform untuk survei. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ada beberapa fitur-fitur aplikasi sosial media yang bisa kita gunakan untuk mengadakan survei. Contohnya yang pertama pertanyaan singkat atau question box, lalu ada polling, dan juga ada link survei. Nah, dari sini kita bisa amatin beberapa contoh dari
Beberapa ciri khas dari penggunaan sosial media sebagai platform survei. Yang pertama, ciri khasnya adalah bahasanya cenderung nggak baku. Misalnya di question box yang itu kita bisa amati kalau nggak semuanya kapital. Huruf kapitalnya nggak benar tuh kan. Dan selanjutnya ada juga polling. Yang di polling ini bahasanya cenderung bukan bahasa baku, tapi bahasa komunikatif. Dan selanjutnya, estetikanya harus diperhatikan juga. Misalnya di ketiga contoh ini menggunakan gambar yang cenderung menarik pengguna untuk menjadi responden survei. Nah, lalu apa aja sih contohnya? Kira-kira ada nggak ya brand yang berhasil mengolah data dari survei sosial media? Jawabannya ada. Nah, contohnya adalah produk Kicis Beauty. Nah, Kici ini ngeluarin parfum. Nah, parfum ini dibikin dengan cara mengumpulkan kurang lebih 500 responden di fitur close friend Instagram mereka. Nah, terus dari 500 responden itu dibikin voting untuk menentukan kira-kira base note, middle notes, dan top notes-nya itu apa aja sih dari parfum ini. Gitu ceritanya. Selain parfum, mereka juga bikin botol buat workout. Dan juga ada moisturizer-nya. Jadi mereka nentuin tentang wanginya atau teksturnya itu dari voting Instagram di close friend mereka. Nah, tapi nih ya, tiap survei kita kan mesti juga harus ngolah data nih. Entah nanti ngolah data, atau ngambil kesimpulan, atau develop produk yang ada dari hasil survei itu. Nah, kan nggak mungkin kan ya suatu brand itu mesti ngelakuin survei dan ngolah-ngolah datanya. Jadi, di sosial media zaman sekarang, survei di sosial media itu nggak cuma buat ngumpulin data, tapi juga sebagai media seru-seruan. Misalnya ada nih untuk meningkatkan animo dari produk yang akan dirilis. Jadikan kayak Q&A atau mungkin bisa bikin Q&A atau mungkin juga mainan quiz. Kayak seru-seruan aja gitu. Nggak setiap survei yang ada di sosial media bakal diolah datanya. Nah, dampaknya apa sih? Ngapain sih kita harus interaksi sama user, sama pengguna lainnya untuk pakai model survei ini? Jawabannya adalah, nah, survei yang tadi ini ternyata survei postingan-postingan itu juga bisa ningkatin insight. Nah, insight itu apa sih? Insight itu bisa dilihat di sini, yaitu kalau secara literal, insight itu artinya tuh keterangan. Nah, di sini insight itu bisa ngasih keterangan ke kita tentang gimana sih statistik dari pengunjung di akun kita. Misalnya, akun kita nambah followers atau seberapa banyak sih yang interaksi sama akun kita. Nah, dampaknya semakin tinggi insight, maka semakin gede jangkauan yang ada di akun kita. Jadi, kalau misalnya kita semakin rajin bikin postingan untuk interaksi dengan pengguna lainnya, postingan kita bisa menjangkau lebih banyak orang, dan jadinya promosi yang dilakukan melalui sosial media akan lebih efektif. Keuntungan survei melalui media sosial. Apa saja sih keuntungan survei melalui media sosial? Nah, yang pertama itu target audiens yang lebih tepat. Yang kedua itu keterlibatan yang lebih besar. Yang ketiga itu biaya lebih rendah. Yang keempat itu pengolahan data yang lebih cepat. Yang kelima itu fleksibilitas waktu. Dan yang keenam itu mudah diakses oleh responden. Nah, ini adalah penjelasannya. Yang pertama itu biaya yang lebih rendah. Survei melalui media sosial jauh lebih murah daripada survei tradisional. Nah, Anda tidak perlu membayar untuk mencetak kuesioner atau mempekerjakan staf untuk mengumpulkan data. Nah, yang kedua itu target audiens yang lebih tepat. Dengan menggunakan media sosial, Anda dapat menargetkan audiens yang tepat dengan mudah. Anda dapat mengirim survei kepada orang-orang yang memiliki minat atau karakteristik tertentu dan meningkatkan tingkat respon Anda.
Nah, yang ketiga itu keterlibatan yang lebih besar. Media sosial dapat membantu meningkatkan tingkat keterlibatan dalam survei. Anda dapat memposting survei di beberapa platform media sosial dan meminta audiens untuk berpartisipasi dan dari berbagai survei tersebut dengan teman-teman mereka. Nah, yang keempat itu ada pengolahan data yang lebih cepat. Dengan menggunakan media sosial, data yang dikumpulkan dapat diolah secara otomatis dan dengan cepat. Anda dapat menggunakan alat analisis data untuk memfilter dan menganalisis data Anda. Nah, yang kelima itu ada fleksibilitas waktu. Nah, dengan memposting survei kapan saja dan dari mana saja, bahkan berada di tempat yang jauh pun dari lokasi survei, itu tuh Anda dapat mengumpulkan data kapan saja dan meninjau hasil survei Anda secara real time. Dan yang terakhir itu mudah diakses oleh responden. Media sosial adalah platform yang sangat akrab bagi banyak orang, sehingga memudahkan mereka untuk berpartisipasi dalam survei Anda. Nah, responden tidak perlu membuang waktu dan usaha untuk mencari tautan atau pergi ke tempat tertentu untuk mengisi survei. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang apa aja sih kelebihan dari survei melalui sosial media. Seperti yang kita ketahui, kalau ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya juga dong. Nah, kira-kira apa aja sih kekurangan dari survei melalui sosial media? Yang pertama ada kualitas data. Survei melalui sosial media juga dapat menghasilkan data yang kurang akurat dan valid, karena responden dapat saja memberikan jawaban yang tidak serius atau berbohong. Yang kedua, ada keterbatasan akses. Survei melalui sosial media hanya dapat mencakup responden yang memiliki akses ke internet dan sosial media, sehingga populasi yang dijangkau terbatas. Yang ketiga, ada rendahnya tingkat partisipasi. Banyak responden yang tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam survei melalui sosial media, sehingga tingkat partisipasi dapat rendah. Yang keempat, ada kesulitan dalam memeriksa dan mengkonfirmasi identitas responden. Survei melalui sosial media juga dapat menimbulkan masalah dengan identifikasi responden, karena responden tidak selalu bisa diverifikasi dengan mudah. Yang kelima, ada kesulitan dalam menjaga privasi dan keamanan data. Survei melalui sosial media seringkali melibatkan pengumpulan data pribadi yang dapat menjadi sasaran potensial untuk kejahatan cyber atau pelanggaran privasi. Oleh karena itu, perlu ada tindakan untuk memastikan keamanan dan privasi data yang dikumpulkan dari responden. Yang keenam, ada tantangan dalam merancang pertanyaan yang efektif. Rancangan pertanyaan yang efektif menjadi tantangan ketika melakukan survei melalui sosial media. Pertanyaan harus dirancang dengan cermat agar tidak membingungkan atau memunculkan interpretasi yang salah oleh responden. Dan yang ketujuh, ada kesulitan dalam mencapai populasi target. Tidak semua orang memiliki akun media sosial atau aktif menggunakan media sosial, sehingga sulit untuk mencapai populasi target yang diinginkan.